Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu-tunggu sama-sama, yaitu program yang mengajak kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja program ini akan mengajak juga Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga menambah wawasan keilmuan keagamaan kita guna bekal kita di dunia maupun di akhirat nanti kelak. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek, kami doakan juga insya Allah dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kondisi cuaca mungkin hari kurang menentu bagi kita semuanya. Dan tentu saja juga Mang Cek Bicek, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, Mang Cek Bicek, hari ini Mang Cek dulu mengajak kita mengikuti bersama itu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat, kita akan berbicara tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Tentu saja hari ini 22 Desember tahun 2023 Miladia bersamaan dengan 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Dan Alhamdulillah nanti kita akan berbicara dengan narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya dan tentu saja tidak asing bagi kita semuanya. Nah, Mang Cek Bicek, kalau kita bicara tentang keutamaan membaca Al-Quran, banyak sekali kita disebutkan dalam hadis Nabi SAW, juga menjelaskan para ulama, membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Karena keutamaan membaca Al-Quran berlaku tidak hanya untuk mereka yang sudah membacanya dengan lancar maupun juga dengan terbata-bata, karena Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa sekali. Nah, Mang Cek Bicek, marilah kita akan menggali seperti apa interaksi kita dengan Al-Quran. Akan insya Allah di studio kita telah hadir bersama-sama yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Hasan SIP MPDI, Magister Pendidikan Islam, merupakan Ketua Yayasan Darul Quran As-Sudais Sumatera Selatan. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ini panggil Ustaz Ali atau Ustaz Hasan Ustaz? Ustaz Ali aja. Ustaz Ali ya Ustaz. Oh, Masya Allah Ustaz Ali ya Ustaz. Ustaz, kita pada sore hari ini Alhamdulillah Ustaz kita bertemu kembali Ustaz yang merupakan Ketua Yayasan Darul Quran As-Sudais Sumatera Selatan Ustaz. Tepat sekali Ustaz, mengundang Ustaz merupakan pengurus dari Darul Quran Ustaz ya. Ini Ustaz, kalau dari penamaan As-Sudais Ustaz, boleh tahu Ustaz ceritanya gimana Ustaz? Jadi Cek Doli dan para pemirsa PAL TV, ketua kita ketika mendirikan yayasan kita ingin berkecimpung di bidang Al-Quran secara umum. Lalu kita melihat ada sosok figur Ahlul Quran yang juga merupakan imam besar di Masjidil Haram, Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais. Maka kita pilih penamaan dari yayasan yang kita dirikan yang khusus berkecimpung di bidang tahsin dan tahfiz Al-Quran. Maka kita namakan Yayasan Darul Quran As-Sudais. Di mana Ustaz yang boleh tahu alamatnya Ustaz? Alamatnya di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Banyak santri matnya Ustaz ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita sudah banyak mencetak hafiz dan hafizah dengan anugerah dari Allah. Allahu Akbar Ustaz. Nah Ustaz, bicara Al-Quran Ustaz, pada petang sore hari ini kita membicarakan berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz. Kalau kita melihat Ustaz, fenomena di sekarang Ustaz ya, mungkin kalau pada saat bulan Ramadan, wah luar biasa Ustaz ya, Al-Quran akan kembali dijamah kembali ya, dibaca kembali setelah Ramadan usai. Mungkin sebagian kita mungkin ya meletakkan kembali mungkin di lemari sampai usang, bahkan 1 tahun mungkin tidak dibaca nih Ustaz ya. Ini fenomena yang amat luar biasa sekali, harus kita tanggapi dan harus memang kita harus memberikan gambaran Ustaz bagaimana seperti apa keutamaan membaca Al-Quran Ustaz. Nah, mungkin Ustaz nanti kita bahas sama-sama Ustaz, berinteraksi dengan Al-Quran Ustaz. Nah, pemirsa Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada, tentu saja kami mengajak Mang Cek Bicek untuk berpartisipasi aktif bagi nanyo tentang tema kita pada sore hari ini, berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita silakan telepon nanti di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kami di 0711 di 38 di 0022. Silakan bagi anak-anaknya di tema kita maupun nanti di luar tema kita bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Ali Hasan yang akan membahas tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Pada Ustadz, monggo Ustadz untuk membahas Ustadz. Iya, terima kasih Cek Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah
yang karena nikmatnya sempurna semua kebaikan, karena rahmatnya terpenuhi hajat semua hamba, karena hidayah dan barokahnya kita semua selalu senantiasa di dalam naungan ridho dan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya semua. Hadirin sekalian, khususnya para pemirsa PAL TV, alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam suasana ceria dan berbahagia di dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Khususnya kita berusaha mendalami mengenai bagaimana sebenarnya interaksi kita sebagai muslim terhadap Al-Quran Karim. Karena terkadang kita sekedar berbangga kami adalah muslim, memiliki kitab suci Al-Quran yang termulia, tapi kita belum menyadari sebenarnya kita memiliki tanggung jawab moral. Kita harus memiliki sikap yang benar terhadap kitab suci kita sendiri. Karena itu sebelum kita melangkah lebih jauh, kami ingin sekedar mengingatkan sebagai pencerahan, sesungguhnya kita ini selalu dalam koridor menuntut ilmu. Dan kita akan sukses mulai dunia sampai akhirat kalau kita senantiasa semangat untuk menuntut ilmu agama ini. Kita ingatkan pesan Imam Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmunya. Wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin bahagia di akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan orang yang ingin sukses, bahagia, selamat dunia akhiratnya juga dengan ilmu. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan apresiasi, penghargaan, dan berterima kasih atas adanya program Cawisan ini. Semoga ini membawa berkah dan memberikan manfaat, pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai saja dengan bagaimana sebenarnya sikap kita dan interaksi kepada Al-Quran. Yang pertama tentu yang paling penting adalah mengimani. Dan mengimani Al-Quran ini tidak setengah-setengah, tapi harus totalitas. Seluruh ayat Al-Quran itu kita imani bahwa dia benar-benar berasal dari Allah, dan kita beriman bahwa dia informasi yang sangat akurat, tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagian kita banyak sekali telah menghafal ayat-ayat Al-Quran yang berisikan tentang tidak ada keraguan di dalam Al-Quran bahwa dia firman Allah. Ketika kita membaca awal dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah poin yang pertama, bahwa kita mengimani ayat-ayat Al-Quran. Apapun berita yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, kita 100% menerima. Apapun perintah di dalam Al-Quran, kita melaksanakan. Apapun larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, kita juga menjauhinya. Inilah yang disebut dengan sami'ana wa ata'ana. Kita mendengar dan kita taat. Hadirin sekalian, para pemirsa PAL TV, yang kedua adalah interaksi kita terhadap Al-Quran tentu memperbanyak membaca. Dan membaca Al-Quran ini adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung. Jangankan kita paham, kalaupun kita belum mengerti tentang makna yang terkandung dalam Al-Quran, katakanlah kita buta terhadap bahasa Arab, sama sekali tidak tahu, kecuali la dan na'am, gitu. Maka kita membaca Al-Quran tanpa tahu maknanya mendapat pahala per hurufnya 10. Mari kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf, jadi satu huruf saja dari Al-Quran ini, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan para pemirsa, kalau kita membaca
Alif Lam Mim, maka 30 pahala kita dapat. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dipastikan lebih dari 200 pahala. Karena basmalah itu terdiri dari lebih dari 20 huruf. Bagaimana kita ketika membaca surat-surat yang lebih panjang? Tentu insya Allah kita panen pahala yang demikian luar biasa. Ini baru sisi membaca tanpa kita memahami isi kandungannya. Dan kita tentu akan meneruskan nanti beberapa poin yang penting bagaimana interaksi sebagai muslim terhadap Al-Quranul Karim, kitab suci kita ini. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ini amat penting sekali Ustaz, harus diketahui oleh seluruh umat Islam Ustaz. Pemirsa Mang Cek Bicek kita tentang interaksi Al-Quran Ustaz. Oke, kita lanjut kembali Ustaz. Insya Allah, mudah-mudahan lagi insya Allah. Pemirsa PLTV yang dirahmati Allah, amat luar biasa sekali. Allahumma arhamna bil Quran. Insya Allah berinteraksi dengan Al-Quran mulai dari sejak dini dan insya Allah hingga kita akan menutup akhir mata nantinya. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, jumpa lagi sama aku Cek Doli tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat kita akan membahas dengan tema berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, berbicara Al-Quran kembali Mang Cek Bicek, marilah kita akan merenungi kembali ada hadis Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Mudah-mudahan insya Allah mari kita akan berinteraksi Al-Quran kembali. Dan Mang Cek Bicek, Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Nanti di tema maupun nanti di luar tema jaturi Mang Cek Bicek. Kembali lagi Ustaz, kita Ustaz bicara Ustaz. Tadi ada Al-Quran ini adalah mendapat sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran Ustaz ya, dan mengamalkannya atau mengajarkannya Ustaz. Nah, kalau kita berbicara sekarang Ustaz, fenomena Al-Quran sekarang Ustaz, banyak yang mungkin membaca saja tapi tidak mengajarkannya atau tidak memberitahukan kembali Ustaz kepada keluarga, mungkin anak dan istri. Ini gimana Ustaz fenomena kalau sekarang Ustaz? Iya. Jadi kalau kita kembali kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pada poin mempelajari Al-Qur'an ini umum. Belajar tata cara membacanya. Kemudian belajar memahami isi kandungannya, menelaah tafsir-tafsir para ulama. Kemudian belajar dalam arti pengamalan, mentadaburi isinya lalu pengamalan sesuai kemampuan. Kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Ini adalah orang yang terbaik, khairukum. Artinya ini motivasi yang sangat besar bagi kita semua, Mang Cek dan Bicek, bahwa kalau kita ingin menjadi orang terbaik, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi orang terbaik itu bukan uang yang paling belagak, bukan. Uang yang paling baik itu bukan yang paling tinggi jabatan. Yang paling baik Mang Cek Bicek itu juga bukan orang yang paling terkenal. Belum tentu orang yang ngetop terkenal itu orang terbaik. Lawang Qarun terkenal seluruh dunia ya Cek. Ibadahnya luar biasa. Iya, bukan Qarun. Tapi terkenal apa? Terkenal dia sebagai orang yang bakhil dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Bahkan dia sombong, mengaku harta kekayaan dia peroleh dengan diri ya, usaha dia sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Artinya bahwa kalau kita ingin menjadi terbaik, bukan lihat dari kekayaan, tidak dari popularitas atau dari jabatan, tapi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka pada kesempatan ini kita mengajak Mang Cek Bicek, yuk kita semangat. Bagaimana kita belajar Al-Quran ini step by step. Kata orang, aku malu, sudah tua. Padahal tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ada lagi yang ngata ke Cek, aku tidak baca belajar alif-alifan. Lawang memang kita belajar alif yang benar, bukan alif-alifan. Dan belajar ini Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir.
4 kali terulang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qamar. Allah tegaskan, sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Berarti ini motivasi bagi kita agar kita selalu untuk semangat belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ketika kita belajar Al-Quran itu, kemudian mengajar kepada yang lain, maka kita memiliki saham panen pahala yang sangat besar. Bayangkan pemirsa, kalau kita mengajarkan Al-Fatihah kepada murid kita, lalu dia bisa baca Al-Quran itu dengan benar, dengan fasih, lalu dia baca dalam sholatnya 17 rakaat dalam sholat 5 waktu sehari semalam, belum lagi sholat yang sunnah. Kemudian pahala dia bacaan Al-Quran yang kita ajarkan tadi juga mendapatkan pahalanya kita sebagai orang yang pertama mengajarkan. Lalu murid kita mengajar kepada yang lain, sehingga terjadilah semacam multi level pahala jariah bersambung sampai hari kiamat. Bayangkan betapa banyaknya pahala kita panen. Kita ngajar ke Fatihah baik, dibaca oleh murid kita, baru kita mengajarkan kepada yang lain, terus bersambung kepada waktu dan masa terus sampai hari kiamat. Betapa banyak, sekian triliun pahala insya Allah kita terima. Inilah urgensi bagaimana kita bersemangat belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada yang lain. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali, Ustaz. Ustaz, kalau kita lihat sekarang fenomena desa, ini adalah akhir zaman, Ustaz. Iya. Dan juga kalau kita lihat anak-anak muda di sekarang dan anak-anak mulai dari mungkin udah kecil, Ustaz, udah tahunya menjadjad, Ustaz. Iya. Ya, ini tantangan luar biasa sekali buat orang tua, Ustaz, untuk benar-betul untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Kalau dulu kita lihat ya banyak anak-anak yang mulai dari TPA dan sekarang, Ustaz, bahkan anak sekarang udah malas, Ustaz, untuk pergi untuk mengaji maupun ke TPA, apalagi kalau udah lebih dewasa, Ustaz, ada rasa malu, minder dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat, Ustaz, mungkin ada faktor apa ya kalau Ustaz melihat di era sekarang ini hingga orang tuh malas untuk membaca Al-Quran, bahkan anak sendiri untuk mendidiknya agak susah sekali, Ustaz, untuk mendorong mereka untuk membaca Al-Quran, malah mereka lebih berinteraksi dengan handphonenya dan sebagainya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tentu ada 2 poin utama ketika kita menanamkan kesadaran dan kemauan untuk belajar Al-Quran pada anak-anak kita. Yang pertama adalah keteladanan. Kalau kita mengajak nak ngaji, tapi kita sibuk nonton sinetron Korea. Nak rajin-rajin ngaji, tapi kita tidak pernah membaca Al-Quran di depan anak kita. Jadi adalah aspek keteladanan. Yang kedua adalah kita mendoakan. Ini penting doa. Sehingga di dalam Al-Quran banyak sekali doa agar anak kita menjadi anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka rahmatan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lalu ada doa yang banyak dihafal kaum muslimin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi setelah keteladanan orang tua kepada anak kita, kita banyak berdoa agar anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang rajin baca Al-Quran, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Keteladanan, doa. Yang ketiga adalah lingkungan. Kita mencarikan anak kita lingkungan yang kondusif, lingkungan para penggemar Al-Quran, lingkungan orang yang senang membaca Al-Quran. Kita adakan atau kita ciptakan di rumah tangga suasana mengaji bersama. Kita tadarus, kemudian kita juga mencarikan teman-teman anak kita itu lingkungan tahfiz Al-Quran, atau kita masukkan dia kepada rumah tahfiz, yang dari situ, dari lingkungan dia terbiasa, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi watak kepribadian anak-anak kita. Maka dari keteladanan orang tua, doa orang tua, lingkungan yang baik, insya Allah kita harapkan muncul generasi Qurani. Anak-anak kita mulai hobi membaca Al-Quran, tidak hanya banyak bermain HP atau game, tapi dia lebih banyak mempelajari Al-Quranul Karim, mulai cara bacanya, kemudian tadabbur, lalu kepada penghafalan. Dan ini kita bicarakan nanti interaksi berikutnya, ada menghafal Al-Quran. Dari beberapa poin interaksi terhadap Al-Quran itu ada juga menghafal Al-Quran.
Oh, oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Kalau tadi kita melihat juga Ustaz, ini mungkin perlu juga diketahui para orang tua Ustaz, para guru, mungkin buah manis apa Ustaz mungkin ketika diperoleh orang tua ketika anaknya membaca, lalu ada Ustaz dan menghafal Al-Quran, bahkan menjadi hafiz Ustaz ya. Iya. Kalau kita lihat ada program-program televisi itu ada hafiz cilik Ustaz ya, dan banyak sekali di masyarakat maupun di lingkungan pesantren untuk melahirkan gimana generasi mereka, santri mereka adalah generasi penghafal Al-Quran Ustaz. Mungkin buah manis apa Ustaz akan dipetik orang tua ketika nanti orang anaknya udah pada jadi hafiz Quran, orang yang nanti kelak insya Allah menjadi generasi yang Quran Ustaz. Seperti apa Ustaz? Iya. Bagaimana motivasi agar anak kita itu berusaha menghafal Al-Quran? Kita sampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan penghafal Quran. Yang pertama, penghafal Al-Quran itu adalah ahlullah, keluarga Allah. Bayangkan, keluarga Pak Presiden saja kita sangat bangga. Bagaimana jadi keluarga Allah, Tuhan semesta alam, ahlullah. Keluarga Allah adalah mereka yang rutin membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan menghafalnya, serta mengamalkannya. Poin pertama, kita katakan kepada anak kita, nak, kau galak tak jadi keluarga Allah? Galak, Pak. Bagaimana caranya? Ya, engkau menghafal Al-Quran, membaca, mempelajari, dan mengamalkannya. Yang kedua, orang yang hafal Quran itu jangankan di akhirat, nanti kita lihat. Di dunia saja dia sudah mulia. Di dunia dia ditinggikan Allah derajatnya. Bayangkan ketika anak kita hafal Quran, dia menjadi imam masjid. Imam masjid yang selalu mengimami kaum muslimin. Sebanyak orang yang berdiri di belakang sebagai makmum mendapat pahala, sebanyak itu dia dapat pahala secara otomatis karena dia sponsor. Dan dia berdiri di depan sekali. Walaupun di belakangnya mungkin ada menteri, ada gubernur, bahkan presiden sekalipun. Tidak mungkin Pak Presiden itu akan berani mengambil tempat sang imam. Tetaplah dia jadi makmum. Anggota MPR, presiden, gubernur, pejabat tinggi, siapapun, orang yang paling kaya selalu berdiri di belakang sebagai makmum dari anak kita yang sudah hafal Quran. Karena hafal Quran jadi imam masjid, dia mulia, selalu di barisan terdepan mengimami. Dan dia mendapat pahala sebanyak pahala makmumnya, luar biasa. Dan di akhirat kita katakan kepada anak kita bahwa orang yang membaca, menghafal, mengamalkan Quran, dia akan memberikan mahkota kepada orang tuanya. Rasulullah SAW dalam hadis Imam At-Tabrani bersabda yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia akan memberikan atau Allah akan memberikan kepada kedua orang tuanya satu mahkota di surga nanti yang terangnya seperti cahaya matahari. Satu lagi, derajat penghafal Quran demikian luar biasa tingginya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Kita simak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memotivasi kita semua. Beliau bersabda kepada orang yang berada di pintu surga, katakanlah seperti itu. Lalu dikatakan kepada Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Maknanya dia baca Al-Quran satu ayat, naik derajatnya selevel ayat yang dia baca, dia lanjutkan bacaan sesuai hafalannya ketika di dunia, terus naik derajatnya. Warattil kama urattilu fil ad-dunya, dan tartilkanlah bacaan Al-Quranmu seperti bacaan tartil di dunia. Fa inna manzilak, sesungguhnya derajatmu di surga itu inda akhir ayatin taqruha, yaitu di akhir ayat yang kau baca. Artinya kalau kita hafal Al-Quran 30 juz, tentu jauh lebih tinggi derajat daripada hafalnya juz 30. Oke, luar biasa sekali Ustaz. Luar biasa kita bahas lagi Ustaz. Ini menarik sekali Ustaz, tadi Ustaz ada baru poin dari yang kami simak Ustaz ya. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam
Edisi kali ini hari Jumat kita akan membahas tema kita berinteraksi dengan Al-Quran bersama narasumber kita Ustadz Haji Ali Hasan, SIP Magister Pendidikan Islam, merupakan Ketua Yayasan Darul Quran As-Sudai Sumatera Selatan. Tadi pemirsa, beliau sempat menyinggung tentang bagaimana keutamaan dan fadilah kita ketika membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran dan lebih-lebih lagi mengamalkan Al-Quran. Dan tentu saja juga ini pemirsa, sebagai orang yang memotivasi kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran, yaitu orang yang menghafal Al-Quran adalah sebagai ahlullah, sebagai keluarga Allah, atau orang-orang yang punya kedekatan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah juga dalam suatu hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran atau ahlullah, mereka lah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Tentu saja para penghafal Al-Quran yang merupakan hamba pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, anak dan keturunan kita, keluarga kita semoga mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlullah. Luar biasa sekali pemirsa. Nah, bagi Mang Cek Bija, kami mengingatkan kembali bagi yang nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan Mang Cek Becek jaturi yang nak bertanya di tema kita berinteraksi dengan Al-Quran maupun nanti di luar tema, silakan jaturi. Nah Ustaz, kembali lagi Ustaz. Jadi kalau kita menarik Ustaz, ada 2 poin yang dahulu ditangkap tadi Ustaz, yaitu bagi penghafal Al-Quran adalah sebagai ahlullah Ustaz, keluarganya Allah, atau punya kedekatan khusus kepada Allah Ustaz. Tentu saja Ustaz, kalau kita melihat hadis riwayat dari Ahmad tadi Ustaz, merupakan adalah hamba pilihan Ustaz. Nah, artinya orang-orang penghafal Quran ini adalah hamba pilihan dari Allah SWT. Nah, bagaimana Ustaz biar anak cucu kita, generasi kita agar termotivasi untuk menghafal Al-Quran mulai dari dini Ustaz? Tapi ada kabar juga Ustaz, kemarin ada viral katanya orang tua udah di usianya hampir senja tapi menghafal Al-Quran, mencoba Ustaz. Nah, mungkin kalau kita melihat ini hamba pilihannya, ini bagaimana Ustaz kalau menarik sekali kita bahas Ustaz? Iya. Para pemirsa PAL TV, Mang Cek dan Bicek sekalian, bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Ini poin pertama yang mari kita tanamkan kepada diri kita, kepada anak kita. Allah sendiri memberikan jaminan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami jadikan mudah, kami memudahkan Al-Quran sebagai peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini artinya pemirsa sekalian, yang penting niat dulu. Ketika niat sudah ada, maka pasti ada kemudahan, karena Allah menjamin. Yang membuat sulit itu bukan Al-Quran yang untuk dihafalnya, tapi kita tuh belum ada tekad yang kuat. Nah, bagaimana nombor ke tekad yang kuat pemirsa sekalian? Yang pertama, kita meresapkan dalam sanubari kita pengen niat jadi keluarga Allah. Mana caranya ngapal Quran? Dan orang yang menghafal Quran, dia membaca per huruf 10 kebaikan. Bagaimana kalau dia dalam momen-momen yang dia tidak bawa mushaf, dia misalkan lagi musafir, Quran tidak di tangan, dia bisa membaca dengan hafalannya. Lalu dia ketika di lampu merah, dia membaca Al-Quran dengan hafalannya. Pada setiap keadaan dimanapun penghafal Quran itu, dia panen pahala yang sangat besar. Maka disinilah rahasianya dia menjadi istimewa di sisi Allah sebagai keluarga Allah, karena dia menjaga kemudian Al-Quran. Di dadanya dan di hatinya itu ada ayat-ayat Al-Quran yang itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sebagian orang mengatakan, sudah tua, tidak baca ngapal. Ini tidak benar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam di masa senjanya, dan beliau menghafal Al-Quran. Akhirnya beliau menjadi penghafal 30 juz Al-Quran. Dan banyak sekali para sahabat yang usia senja, yang sudah lanjut usia, ketika masuk Islam, lalu dia dengan penuh kesungguhan menghafal Quran, selesai 30 juz. Maka di zaman sekarang ini tidak ada istilah tidak mau menghafal atau tidak bisa. Karena menghafal Quran itu sekali lagi mudah. Tinggal lagi bagaimana teknisnya, bagaimana strateginya. Tentu ada beberapa poin. Kiat menghafal Quran dengan mudah tadi. Yang pertama, kita tanamkan dulu niat. Aku ingin menjadi keluarga Allah. Aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Niat. Yang kedua, kita cari guru
yang sudah hafal Quran, lalu kita menyetorkan hafalan kita sedikit demi sedikit, mungkin sehari 5 ayat, sehari 5 ayat, lalu kita terus murojaah hafalan Quran kita. Dan ini perlu keseriusan kita dan perlu murojaah seumur hidup, sehingga Al-Quran yang kita hafalkan dan kita setorkan kepada guru kita itu terus kita baca sepanjang hayat kita. Kemudian poin yang berikutnya, kita sediakan waktu. Harus ada waktu khusus kita menghafal Al-Quran dan waktu khusus kita murojaah, mengulang-ulang hafalan kita. Yang selanjutnya ketiga, kita carilah lingkungan para penghafal Al-Quran sehingga kita saling mengingatkan, kita saling fastabiqul khairat, berlomba dalam menambah hafalan kita dengan teman kita sesama penghafal Al-Quran. Ini beberapa kiat menghafal Quran dan menemukan motivasi bahwa Quran itu mudah dihafal, dan tua atau muda tidak masalah. Bahkan betapa banyak orang dia tuh hafal Quran 30 juz tapi anak-anak tidak tahu bahasa Arab, dia fasih membaca Al-Quran, ditanya atau nyambung ayat, dibacakan ayat dia bisa nyambung dengan sempurna, mungkin hafalannya. Pas ditanya dikit bahasa Arab, cek masmuk, diam 1000 bahasa dengan perkataan dan pertanyaan singkat. Masmuk tidak bisa jawab, padahal kita jawab ismi Ali Hasan, ismi Doli. Dia hafal Quran sehingga kalau orang tidak tahu dikira nih wong Arab nih lepas nian. Begitu ditanya masmuk, kaifa haluk, diam tidak baca jawab. Artinya adalah menghafal Quran mudah dihafal oleh orang yang kadang-kadang buta huruf atau tuna netra atau orang yang kecil. Dari semua umur Allah mudahkan bagi orang yang mau menghafal Al-Quran. Allah, Masya Allah Ustaz. Kuncinya ada keywordnya adalah mudah, Ustaz ya. Iya. Jangan dipersulit. Dan niat kita harus kuat. Niat kita harus kuat. Sambil berdoa kepada Allah. Mau dibangun niat, Ustaz. Iya, Kembali juga ikhtiar untuk mencari guru tadi, Ustaz ya. Iya. Ustaz, kalau kita bicara kembali, Ustaz, ini membaca sudah, menghafal sudah. Ketika Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah, Aisyah menjawab akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, Ustaz. Iya. Nah, bagaimana, Ustaz, kita harus tadi kalau bicara interaksi nih, Ustaz ya. Iya. Interaksi kalau bisa orang yang pandai membaca Al-Quran juga menghafal Al-Quran harus dari sikap, tindakan, bicara, mungkin akhlaknya harus betul-betul sesuai Al-Quran. Ini bagaimana, Ustaz, mengistiqomahkannya betul-betul, Ustaz, dengan interaksi Al-Quran tadi, Ustaz? Iya. Yang pertama, Cek Doli, Bang Cek, Bicek, dan pemirsa PAL TV, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang berakhlak dengan Al-Quran, setelah kita membaca, kemudian kita menghafal, poin yang paling penting adalah mempelajari. Sedikit demi sedikit, coba kita baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Qurtubi, dan tafsir para ulama ahli tafsir Quran. Lalu sedikit demi sedikit, kalau kita lihat para sahabat, mereka menghafal 10 ayat, kemudian diamalkan. Menghafal 10 ayat lalu diamalkan. Tidaklah berpindah hafalan 10 ayat berikut kecuali sudah paham dan sudah diamalkan. Nah, sebagai kata kunci, ketika kita membaca firman Allah yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, maka fokus perhatian kita pasti akan ada perintah dari Allah setelah ayat itu, atau ada larangan dari Allah. Ketika kita buka ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ternyata ada perintah berpuasa. Ketika kita baca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann, ternyata ada larangan dari Allah, jangan kita banyak berburuk sangka. Begitulah kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu, kalau kita membaca Al-Quran diawali ya ayyuhalladzina amanu, pusatkan perhatian, di situ ada perintah dan larangan Allah yang akan segera kita baca dan menuntut agar kita mengamalkan. Jadi bagaimana kita berakhlak dengan Al-Quran diawali dengan membaca, memahami, mentadaburi. Kita mempelajari bagaimana isi kandungan Al-Quran supaya bisa kita beramal dengannya. Dan para pemirsa sekalian, kalau kita perhatikan isi Al-Quran itu secara umum ada 3 kok baik dakwanya. Yang pertama akidah atau keyakinan. Lalu yang kedua adalah perintah dan larangan. Ini isi Al-Quran secara umum. Dan yang ketiga adalah kisah atau cerita. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ini adalah akidah, keimanan. Ketika kita membaca ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, ini adalah perintah dari Allah. Begitupun selanjutnya, ketika kita membaca ayat wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu ada kisah cerita bagaimana proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka bagi kita yang belum paham bahasa Arab, Mang Cek, Bicek, yuk kita belajar bahasa Arab, cari guru, bisa jadi online atau secara langsung, supaya kita lebih bisa memahami ayat Al-Quran yang sedang kita baca.
Ketika kita baca wala taqrabuz zina, jangan dekati zina, maka kita mengatakan no way kepada pacaran. Gitu. Itu artinya mendekati zina. Ketika kita membaca wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu mengambil harta sesama secara batil, maka no way mencuri, no way korupsi gitu. Oke, Iya, Masya Allah. pemahaman lalu pengamalan dari pemahaman itu. Oke, kembali kepada pemahaman Iya. ya Ustaz ya. Jadi kalau bisa bukan hanya membaca menghafal tapi mengamalkannya. Iya. Ini sangat penting Dan sekali. ini berangkat Ustaz. dari pemahaman. Berangkat dari pemahaman. Membaca buku tafsir, Al-Quran, berguru, dan belajar bahasa Arab. bahasa Arab Ustaz. Oke Ustaz, kalau kita melihat kembali nih Ustaz ya mengenai Al-Qur'an. Al-Qur'an ini udah dapat diperoleh belajar pun melalui online. Saat ini apalagi era digital ini Ustaz, tidak menutup kemungkinan anak-anak bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan smart digital maupun dengan online Ustaz. Nah, apakah itu tetap akan mendapat pahala Ustaz ketika kita tidak membuka Al-Qur'an tapi melalui mungkin smart handphone dan sebagainya Ustaz, tanpa membuka mushafnya Ustaz? Iya. Al-Quran itu dalam berbagai sarana yang kita bisa belajar mendapatkan pahala sebagaimana niat dan motivasi kita. Maka kita membaca Al-Quran dengan mushaf Al-Quran mendapat pahala. Kita membaca Al-Quran lewat HP Android mendapat pahala, dan begitu selanjutnya. Dan di zaman sekarang, alhamdulillah pemirsa, Allah memudahkan kita. Kita bisa Zoom, bisa kita juga video call dan semacamnya. Banyak sekali sarana yang Allah mudahkan untuk kita belajar Al-Quran. Maka tidak ada istilah malas untuk belajar Al-Quran, tapi pahamlah kita, renungkan dan yakini bahwa belajar Al-Quran itu mudah dan mudah. Masya Allah, luar biasa. Mudah dan mudah Ustaz ya. Ustaz, kita lanjut kembali Ustaz, setelah ada yang lewat dulu Ustaz. Oke pemirsa, Mang Cek Bice, Iqra, bacalah. Dan insya Allah mari kita membaca Al-Quran mulai sejak dini, dan insya Allah nanti akhirnya menutup mata kita bersama-sama. Jangan kemana-mana Mang Cek Bice, kita akan kembali berinteraksi dengan Al-Quran sesaat lagi, jangan kemana-mana. Alhamdulillah, pemirsa Mang Cek Bice kembali lagi dengan aku, Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah dengan tema pada sore hari ini berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi telah dibahas dan disinggung bagaimana keutamaan orang yang membaca, orang yang menghafal, dan orang yang mengamalkan Al-Quran terlebih lagi. Dan mudah-mudahan kita juga akan termasuk dari keluarga Allah melalui yaitu Ahlullah, yaitu sebagai orang penghafal Al-Quran. Nah, Mang Cek Bice, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadah ummati qiraatul Quran. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mari kita kembali ya mengistiqomahkan diri kita kembali, bukan hanya Ramadan pada saat kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran lalu menghatamkannya. Mari kembali membuka Al-Quran kita. Mungkin Al-Quran kita rindu untuk dibaca kembali, mungkin Al-Quran kita telah berada di debu, diusang di lemari-lemari kita bersama. Mari kita membudayakan kembali, membiasakan kembali, atau menjadikan Al-Quran sebagai habit, kebiasaan kita untuk kembali membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita semua, Mang Cek Bice. Dan Mang Cek Bice, silakan nanti insya Allah kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Ali Hasan yang akan membahas tentang berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau akan memberikan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran hingga nanti Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita semuanya. Ustadz Ali, kita akan kembali Ustadz membicara Al-Quran Ustadz. Ramadan Ustadz, kalau Ramadan ini insya Allah mungkin sebentar lagi Ustadz, udah terdengar insya Allah bulan 4 Ustadz ya, April nanti. Nah kalau kita melihat fenomena Ramadan Ustadz, ketika Ramadan masuk, semuanya akan berlomba kembali membuka Al-Quran, bahkan menghatamkannya, dan seluruh masjid dan musola. Kita bersyukur saat umat Islam tergugah untuk membaca Al-Quran di saat Ramadan. Tapi kita akan sedih sekali ya, untuk anak-anak kita juga mungkin berada di lingkungan masjid tidak lagi terdengar membaca atau menghatam Al-Quran. Bahkan mungkin ada orang-orang tertentu saja untuk menghadiri Al-Quran, mungkin santri ataupun mungkin yang mungkin ada program di masjid. Nah, kalau bagaimana menggalakkan kembali, menggiatkan kembali, atau membudayakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah bukan hanya dibaca Ramadan,
tapi ini merupakan kewajiban ibadah yang dianjurkan tadi. Karena tadi sebaik-baik ibadah adalah membaca Al-Quran. Nah, ini gimana Ustaz untuk membangkitkan gairah semangat umat Islam Ustaz untuk baca Al-Quran? Iya. Para pemirsa Pal TV, Mang Cek, Bicek, kuncinya adalah ibda bidapsik. Mulailah dari dirimu sendiri. Setelah kita mulai dari diri sendiri, lalu sebagai orang tua, bapak, ibu, kita berikan contoh bahwa kita ini gemar baca Al-Quran. Jadi kita demonstratif, Cek. Kita depan anak kita baca Quran, dikeraskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Itu setiap saat, setiap hari kita baca Al-Quran di depan anak kita. Ini poin pertama. Yang kedua, kita buat jadwal rutin di rumah tangga. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nawwiru buyutakum bil qiraatil Qur'an." Sinarilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Maka kita coba menyinari rumah tangga kita agar cemerlang, agar dari Allah, agar malaikat rahmat masuk, agar jauh dari keributan, agar setan lari. Kita mencoba membuat jadwal rutin. Misalkan ba'da maghrib kita kumpulkan anak-anak kita, yuk kita tahsin Al-Quran. Ba'da sholat subuh sebelum persiapan untuk sekolah, kita tadarus Al-Quran bersama anak-anak kita. Setelah kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari keluarga, menciptakan nuansa Qur'ani di rumah tangga kita masing-masing. Sehingga terbiasa, dari setiap keluarga muslim terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Harus ada jadwal, Cek. Kita buat, Mang Cek, Bicek, kita buat jadwal. Nah, ada jadwal ini, dan dipaksakan. Ibadah itu nak dipaksa buat jadwal, dipaksa ngaji tiap hari, dipaksa anak kita ngaji di depan kita, dipaksa kita sholat tahajud, dipaksa kita untuk baca buku tafsir Al-Quran, dipaksa. Setelah dipaksa maka terbiasa. Jadi kalau apa doanya supaya kita semangat baca Quran dak Ramadan be, Allahumma paksalah. Itu ya Allah paksalah aku gitu. Allahumma paksalah, ya. Jadi dipaksa diri. Ketika kita dipaksa untuk kebaikan, lama-lama tidak terpaksa. Ala bisa karena biasa. Ini adalah kiat yang jitu. Biasakan diri sendiri, memberikan keteladanan dengan anak kita, lalu kita ajak anak kita bersama dalam satu ruangan khusus terjadwal, Cek, Mang Cek, Bicek, terjadwal. Ada waktu ngaji di rumah tuh dengan keluarga, seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Ini alam yang harus dipaksa, Ustaz, ya. Ya mungkin mulai dari diri kita sendiri dan keluarga kita. Iya, mungkin dari seorang ayah, seorang ibu harus membaca Al-Quran atau mengajak anaknya membaca Al-Quran. Jangan sampai nyuruh, tapi dalam satu waktu dibaca, benar. Jangan sampai nyuruh anak baca Quran, kita baca Quran gitu. Ayah baca Quran, ibunya tadi itu nonton sinetron. Jangan suruh anak ngaji ke TPA, pergi, ibunya tadi pergi agesan, Jadi fenomena mungkin yang harus kita betul mulai untuk menata kembali, Ustaz, ya. Mungkin tidak ada yang terlambat, Ustaz. Iya, sepanjang hidup masih ada ruh di jasad, tidak kata istilah terlambat. Terus itu belajar membaca Quran, mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan. Jadi kalau bagi Bapak Ibu mungkin Mang Cek Bicek jangan sampai maluan, Ustaz, atau minder. Mungkin kalau belum awal tidak bisa baca Al-Quran, mari kita membaca Al-Quran, Ustaz. Kalau mungkin malu ke masjid, musola, ngundang ke rumah, Ustaz, undang Ustaz, ya. Undang Ustaz, privat, Ustaz, privat. Biar tidak ada, insyaallah kalaupun nanti bekal untuk kita menghadap Allah, Ustaz, ya. Dan Cek, sebenarnya malu itu adalah halangan dan penghambat untuk belajar. Al-Quran, Iya, malu dan sombong. Ketika ada malu, ada sombong, kita tidak bisa belajar. Jadi kikis rasa malu, hilangkan rasa sombong, baru kita bisa belajar. Masya Allah, Ustaz. Mungkin, Ustaz, ada Mang Cek Bicek kita pemirsa Pal TV yang baru bergabung, Ustaz. Mungkin setelah aktivitas sholat, mengenal aktivitas kantor, mungkin pengen mendengarkan kesimpulan atau himbauan kepada Mang Cek Bicek, Ustaz, di rumah, Ustaz, jatuh, Ustaz. Iya, Mang Cek dan Bicek di rumah, pemirsa Pal TV, bahwa kesimpulan yang bisa kita petik pada cawesan hari ini, yang pertama, Al-Quran itu kitab suci kita, bukan kitab suci wong lain, punya kita gitu. Sebagaimana Pal TV memang punya kita. Nah, Al-Quran ini memang punya kita umat Islam. Kalau dia punya kita harus ada rasa memiliki, sense of belonging, ada rasa mencintai, sense of belonging. Jadi kita mencintai Al-Quran. Ini yang pertama, Cek dan pemirsa. Yang kedua, interaksi kita terhadap Al-Quran sebagai Muslim. Pertama, memperbanyak bacaan Al-Quran.
Dan tentu bacaan itu nak benar maconyo. Mak mana bacaan nak benar, belajar dengan guru Al-Quran. Langsung talaki berhadapan. Mak mana nyebur ke A, mak mana beda dengan A, dan sebagainya. Harus beda. Lalu setelah kita membaca Al-Quran, memperbanyak bacaannya, kita memahami, mentadaburi, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengajarkan kepada yang lain. 5 poin. Jadi kita membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita, menghafal Al-Quran, dan mengajarkan kepada orang yang lain. Jadilah kita orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga kita menjadi ahlul Qur'an, keluarga Allah yang istimewa, disayangi, dicintai Allah karena kita selalu interaksi yang indah bersama Al-Quran punya kita umat Islam. Luar biasa sekali, Ustaz. Mungkin Ustaz kita tutup dengan doa Al-Quran, Ustaz. Iya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Masya Allah, syukuran kasiran Ustaz. Jazakallah khair, mata'an Allah betul hayati Ustaz. Amin. Kita akan berjumpa kembali Ustaz. Masya Allah. Nah, pemirsa Mang Cek Bicek luar biasa sekali. Ya Allah, jadikan mata kita mata yang selalu akrab dengan Al-Quran. Jadikan telinga kita telinga yang selalu rindu mendengarkan Al-Quran. Jadikan hati kita hati yang tertaut dengan Al-Quran, hati yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, sungguh hati itu bekarat sebagaimana besi dimakan karat. Wahai Rasulullah, lalu apa yang dapat membersihkannya? Tanya sebagian sahabat. Membaca Al-Quran dan mengingat kematian. Jawab Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Mudah-mudahan Al-Quran menjadikan syafaat, akan memberikan syafaat nanti kelak bersama kita semuanya, bersama keluarga kita, anak-anak kita. Mari jadikan generasi kita generasi Al-Quran dan generasi Rabbani. Amin, Allahumma amin. Mang Cek Bicek, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4, tentu saja hanya di Paul TV, memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku sekalian?